Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 212020 386120610 dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah tak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan penjelasan yang akan saya berikan, mari simak video ini sampai akhir. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian ijarah. Kata ijarah berasal dari bahasa Arab al-ajrah yang artinya pertimbangan, kompensasi, imbalan atau substitusi. Akad ijarah adalah kegiatan di mana sebuah lembaga keuangan menyewakan sesuatu dengan membebankan biaya sewa seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara sederhana, pengertian akad ijarah adalah perjanjian dalam hal sewa-menyewa. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai apa itu akad ijarah. Akad ijarah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Yang kedua itu landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari Al-Quran At-Tolak ayat 65 yang berbunyi, tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu atau segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu memenuhi kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang ketiga itu syarat dan rukun ijarah. Syarat ijarah, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa dan berakal. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syarat Islam. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Manfaat yang didapat harus diinformasikan secara terang dan jelas. Rukun ijarah. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada orang yang menyewakan suatu barang, muajarah dan mustajir. Ada akad antara penyewa dan yang menyewakan, ada ijab kabul, ada upah, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Baik, selanjutnya itu manfaat ijarah. Adapun manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Yang terakhir itu contoh kasus dan pencatatan ijarah. Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Demikianlah penjelasan singkat dari saya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.